Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik kita tundukkan hati, kembali kita menyerahkan hidup kita di dalam doa sebelum kita belajar firman. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicaralah bagi kami, baik kami yang dewasa maupun kami semua anak-anak. Kami belajar bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, dan Engkau yang memampukan kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa kita semuanya. Selamat pagi. Suaranya tidak terlalu kencang ya Pak Kiki ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, bagaimana kabarnya di pagi ini? Luar biasa. Tolong berikan senyuman yang baik di saudara kiri dan kanan. Berikan senyuman yang terindah. Karena kenapa? Karena kita adalah keluarga Allah, keluarga yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Adik-adik dan juga Bapak Ibu, pada saat ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang bertemakan yang terkecil adalah yang terbesar. Yang terkecil adalah yang terbesar. Untuk mengawali semua firman ini, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Di layar slide ada, dan Bapak Ibu, adik-adik juga dapat membacanya di Alkitab fisik ataupun di dalam elektronik handphonenya masing-masing. Dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 46 sampai 48. Oke, sudah menemukan semuanya ya? Kita membaca bergantian. Loso Eka membacakan 46, Bapak Ibu membaca ayat 47, kita bergantian ya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Adik-adik dan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang yang terkecil atau yang terbesar, kalau dalam dunia ini yang difikirkan atau yang dinilai hebat itu adalah dia yang merasa hebat, ya. Dia yang merasa kuat, dia yang merasa jago, dia yang mungkin memiliki kekuasaan, dia yang mungkin memiliki banyak pengaruh. Seperti gambar seorang anak kecil ini ya Bapak Ibu dan adik-adik, dia yang paling hebat. Kalau dia datang ke satu perkumpulan ataupun dengan teman-teman di sekolah, dia yang paling hebat. Atau orang dewasa, bagi Bapak Ibu, dia memiliki pengaruh yang kuat, luar biasa, hebatnya, yang paling terkenal. Atau bagi pemuda remaja, kalau di dalam dunia sosmed, sosial media, yang paling hebat adalah yang banyak followers akunnya, yang banyak subscribernya, ataupun yang banyak menekan tombol like-nya. Sehingga kalau di dalam dunia, itulah yang dipandang hebat, itulah yang dipandang kuat, itulah yang dipandang luar biasa. Karena kenapa? Orang yang kuat kalau di dunia ini, dialah yang terbesar. Kalau dipandang dalam dunia ini, dialah yang memiliki pengaruh yang besar. Nah adik-adik,
tapi berbeda sekali dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Aneh bukan ya? Kalau dunia menilai yang kuat, yang hebat, yang terkenal, yang banyak pengaruh, yang banyak uangnya, yang banyak kekuasaannya, itulah yang paling kuat, itulah yang paling berdampak. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Yang terkecil adalah yang terbesar. Nah, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semuanya, kalau kita melihat konteks ini apa sih, bicara apa sih? Konteks ini adalah berbicara tentang murid-murid. Mungkin slide sebelumnya ya. Tentang murid-murid yang mana pada saat itu Bapak, Ibu, dan adik-adik, murid-murid sedang memperebutkan, dan Alkitab mencatat dengan tegas terjadi apa? Pertengkaran. Tahu arti pertengkaran? Adanya konflik yang hebat, adanya kemarahan yang hebat, adanya perdebatan yang hebat. Wah, mereka saling berdebat, berargumentasi. Katanya apa? Siapakah yang paling terbesar di antara kita? Oh, kenapa? Karena para murid masih tergiur dengan apa? Ada ambisi, ada keinginan, ada ingin satu posisi di dalam ketika mengikut Tuhan. Seperti tadi yang diperagakan di drama tadi ya, Bapak Ibu. Murid-murid itu merasa saya yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, saya yang paling berpengaruh, saya yang paling oke, saya yang paling nurut dengan Tuhan Yesus. Mereka memiliki satu bayangan bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah memiliki kekuasaan yang hebat. Mengikut Tuhan Yesus memiliki satu daya ataupun pengaruh yang kuat. Mereka memiliki pikiran untuk ambisi, mendapatkan pujian, mendapatkan kekuasaan yang hebat. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus mengatakan bukan itu, bukan itu. Yesus mengatakan bagi kita, baik orang dewasa dan juga anak-anak pagi ini, bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Kenapa Bapak Ibu? Karena murid-murid belum paham, murid-murid belum tahu, murid-murid belum mengerti apa maksud mengikut Yesus. Apa maksud percaya Tuhan Yesus? Apa maksud menjadi murid Tuhan Yesus? Mereka belum paham. Bagaimana buktinya? Di dalam Injil Lukas, pasal 9 ayat 44 dan 46 itu berkata, dengarlah dan camkanlah segala perkataan ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Di dalam ayat 45, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Para murid dan juga orang lain gak mengerti apa maksud daripada perkataan itu. Karena kenapa? Lagi-lagi para murid itu dikuasai ambisi mereka, dikuasai keinginan mereka semata. Untuk apa? Memperoleh pujian, memperoleh pengaruh, memperoleh kekuasaan. Kalau melayani Yesus paling tidak saya bisa lebih dihargai. Kalau melayani Yesus paling tidak saya bisa diberikan aplaus yang banyak. Kalau melayani Yesus paling tidak saya punya kuasa atau pengaruh. Entah orang-orang percaya ataupun jemaat lainnya. Sehingga Bapak Ibu dan juga adik-adik, lalu pertanyaannya sekarang ini. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan yang terkecil adalah yang terbesar? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu nih, di dalam dunia yang modern yang kita hidupi sekarang ini, bahwa yang kuat itu adalah yang paling terbesar, yang kuat itu adalah yang paling dimuliakan di dalam dunia ini? Apa alasannya? Nah, alasan yang pertama adalah bagi Yesus, karena yang terbesar bagi Tuhan Yesus adalah mereka yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Ya. Karena yang terbesar bagi Tuhan Yesus adalah, yaitu karena mereka yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Nah, izinkan saya boleh bertanya kepada
adik-adik, kalau menurut adik-adik, ada beberapa adik di sini ya, anak-anak kecil ya, bersyukur ya. Kalau menurut adik-adik, kerendahan hati itu seperti apa? Atau orang dewasa, Ko Kiki mungkin bisa bantu, kira-kira menurut Ko Kiki apa itu kerendahan hati? Atau Lause David? Apa kira-kira? Ada adik-adik? Rendah hati apa kira-kira contohnya? Nah, di dalam KBBI Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu dan adik-adik men-searching, apa sih arti rendah hati atau kerendahan hatian? Artinya di sana tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Artinya tidak jumawa di dalam hati, tidak merasa seolah-olah paling besar, paling oke, paling punya kuasa. Itu kalau menurut KBBI Bapak Ibu. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak jumawa dan merasa diri paling besar, dan merasa diri paling benar, dan merasa diri paling oke. Itulah terjemahan di dalam KBBI, di dalam arti kerendahan hati. Nah Bapak Ibu, di dalam teks yang kita baca tadi, Alkitab dengan jelas ya mencatat di dalam ayat yang ke-47b. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Nah Bapak Ibu, di dalam kalimat atau bahasa Yunaninya itu memakai kalimat paidon. Dalam tradisi Yahudi, anak itu berumur 3-6 tahun. Artinya Tuhan Yesus dapat menarik, ayo sini. Sama seperti ya, kalau seorang guru-guru sekolah minggu menarik anak kecil, ayo duduk di samping kami untuk mendengarkan firman misalnya. Jadi kisaran umur 3-6 tahun. Yesus mau menggambarkan bahwa pada saat itu anak-anak di dalam tradisi Yahudi dan juga setelahnya, bahwa anak itu tidak terlalu dihargai. Anak dianggap rendah. Anak dianggap, seorang anak tidak memiliki pengaruh apa-apa. Anak dianggap tidak memiliki suara yang terlalu vokal. Anak dianggap tidak terlalu bernilai. Karena kenapa? Mereka lemah, mereka tak berdaya, mereka sangat tidak mampu. Tidak memiliki pengaruh yang besar, tidak memiliki kekuatan. Berbeda dengan orang yang dewasa. Nah adik-adik dan juga Bapak Ibu, di dalam bagian itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Mengapa? Tuhan Yesus sedang menyimbolkan atau memberikan penggambaran bahwa pribadi yang rendah hati itu bagaikan seorang anak kecil yang tidak memiliki pengaruh, yang tidak memiliki kuasa, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki daya apa-apa, sekalipun mungkin dia cukup banyak uang, mungkin dia punya banyak kuasa, karena dia sadar bahwa semua yang diberikan dan dinikmatinya itu adalah pemberian Tuhan. Semua yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah Tuhan semata. Orang yang rendah hati, dia sadar betul, saya bisa bernyanyi, saya bisa main musik, saya bisa bekerja, gaji saya besar, papa mama juga Tuhan berkati, saya bisa sekolah di sekolah yang baik. Semuanya bukan karena kehebatan orang tua dan juga orang-orang sekitar. Orang yang rendah hati adalah sadar semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Sadar bahwa itu adalah kemurahan Tuhan semata, titipan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Baik orang dewasa maupun adik-adik, baik orang yang sudah umurnya lansia maupun yang baru lahir, segala sesuatu adalah dipercayakan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Sehingga orang yang rendah hati itu dia tidak berani berkata, aku hebat, aku punya kuasa, aku bisa mempengaruhi orang, aku bisa memiliki daya juang. Tetapi orang yang rendah hati, dia rendah, biarkan Kristus yang semakin ditinggikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga adik-adik, sikap inilah yang Tuhan inginkan. Melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan hati yang benar-benar rendah hati di dalam kuasa kasih Roh Kudus.
Jadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Bahkan Bapak Ibu dan juga adik-adik di dalam Mika, bisa ditampilkan di dalam Mika pasal 6 ayat 8 itu berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu." Apakah yang dituntut oleh Tuhan, Bapak Ibu? Rendah hati. Apa yang dituntut oleh Tuhan, adik-adik semuanya? Rendah hati. Itulah yang dituntut Tuhan. Ia menginginkan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya Bapak Ibu ya. Kalau rendah diri itu merasa dirinya hina banget, merasa dirinya tidak berguna sekali. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi rendah hati mengagumi, mengakui bahwa hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Dan saya semakin kecil agar saya, Bapak Ibu, adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Di gereja, di rumah, di sekolah, semakin hari bertumbuh rohaninya. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita bertanya sekarang ini, lalu apa contohnya Bapak Ibu? Hidup rendah hati itu di dalam skup pelayanan ataupun di dalam pekerjaan ataupun bagi adik-adik di dalam lingkungannya, di sekolah, di dalam kehidupan bersama dengan papa mamanya. Bahwa kehidupan yang rendah hati ketika kita sebagai orang dewasa, ketika kita melayani, beribadah, menaikkan syukur, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah hal itu berasal dari hati yang paling dalam dengan pengucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Melayani bukan hanya sekedar ataupun berfokus untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Wah, bagus ya Pak Kiki main pianonya. Wah, bagus ya kalau Lose David main musiknya. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan mendapatkan aplaus atau kredit daripada orang lain. Tetapi biarlah kita melayani dengan penuh kasih. Kita memberikan yang terbaik bagi Allah yang hidup. Sehingga kita melayani bukan karena paksaan orang lain. Kita melayani bukan supaya tampil beda dengan orang lain, supaya mendapat pujian, dapat kredit, dapat pengakuan atau validasi. Tetapi kita melayani karena kasih kita kepada Kristus. Bagaimana bentuk rendah hati lagi Bapak Ibu? Bentuk rendah hati bagi orang dewasa adalah ketika kita mungkin dikritik sesama orang dewasa ataupun anak-anak, ketika kita diberikan masukan, ketika kita mungkin diberikan saran yang mungkin bagi kita menyakitkan. Aduh, gak enak. Aduh, kok dia ngomong kayak begitu, padahal kan saya sudah memberikan yang bagus, kok dia memberikan kritikan yang menyakitkan sih. Orang yang rendah hati, dia berbuka hati, lapang dada, menerima masukan dengan rendah hati untuk perbaikan dan demi evaluasi ke depan. Bukan tiba-tiba, wah saya kan sudah benar, saya kan sudah oke, kenapa kamu mengkritik begini dan begitu. Atau adik-adik kalau di rumah, mama papanya memberikan masukan, mama papa salah, dede kan sudah belajar, saya kan sudah belajar bagus, kenapa mama papa mempersalahkan saya. Ada hati yang mau belajar, mudah tidak mudah. Harus kita benar-benar rendah hati dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kita belajar semakin rendah hati dan mampu menerima masukan ataupun saran, bahkan sekalipun kritikan dari orang lain. Bagaimana kita bisa menghidupi rendah hati? Adalah bagaimana kita tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan tidak merasa iri kepada orang lain. Baik anak kecil, wah kok temanku pinter ya. Atau orang dewasa, wah kok dia melayani terus, kok dia dipakai Tuhan terus. Tidak membanding-bandingkan diri. Kok dia mainnya seperti ini ya? Atau kok dia caranya seperti ini? Tidak Bapak Ibu.
Semakin kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, semakin kita merasa bahwa kita ingin lebih baik ataupun hanya untuk fokus diri kita sendiri. Dan kita terjebak hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Bukan lagi fokus dengan Tuhan. Hati kita makin lama beralih. Fokus kita hanya kepada manusia, bukan lagi kepada Tuhan. Baik juga orang dewasa dan adik-adik, kita bersyukur bahwa keberadaan kita adalah berkat dan juga kasih daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita, talenta kita, kepribadian kita, Tuhan yang mendesain. Dan desain daripada Tuhan itu tidak pernah salah. Yang memberikan yang terbaik bagi kita. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Hidup rendah hati dalam dunia pekerjaan. Bagaimana Bapak Ibu yang dewasa ketika bekerja menghargai bawahannya ataupun menghargai atasannya. Jadi benar-benar menghargai mereka Bapak Ibu. Sehingga apa sih arti daripada rendah hati? Rendah hati adalah benar-benar mengasihi dan juga hidup di dalam kuasa kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, dalam kesaksiannya Loso Eka, apakah hidup rendah hati mudah? Tidak. Apakah hidup dengan ketulusan hati mudah? Tidak. Tetapi Loso Eka belajar untuk menerima. Kadang-kadang mungkin secara ego orang dewasa, saya yang paling benar, kan saya sudah sesuai dengan rule-nya, saya yang paling oke, saya sudah sesuai dengan prosedurnya. Tetapi ketika orang lain mengkritik ataupun memberikan masukan, harus benar-benar belajar rendah hati. Bagaimana caranya? Loso Eka dengan berdoa meminta Tuhan kuatkan hati Loso Eka, kuatkan kehidupan Loso Eka, supaya Loso Eka bisa kuat di dalam panggilan Tuhan. Bapak Ibu mungkin menghadapi berbagai pergumulan, ada orang-orang yang menyakitkan hati, ada orang-orang yang meremuk hati adik-adik ataupun orang dewasa, Bapak Ibu semuanya. Tetapi bawalah kepada Tuhan, kuatkan hatiku Tuhan, agar saya bisa rendah hati di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Ada satu quotes Bapak Ibu di dalam tulisannya Pak Beni Solihin, dia berkata begini. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain hanya akan membuat kita kecil hati atau tinggi hati. Tetapi membandingkan diri dengan Yesus akan membuat kita rendah hati. Sebab Ia adalah teladan kehidupan. Jadi, mari kita fokus kepada anugerah yang Tuhan telah berikan dalam diri kita. Jangan membandingkan. Masing-masing Tuhan telah memberikan takarannya dan ukurannya dalam kehidupannya masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang kedua adalah karena yang terbesar bagi Tuhan Yesus adalah yang tulus hatinya dan memiliki motivasi yang murni. Artinya apa? Artinya orang itu didorong hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak memiliki ambisi yang lain, ataupun ingin dipuji, ataupun ingin mendapatkan pujian ataupun aplaus daripada orang lain. Tetapi seorang yang tulus, dia melihat bahwa semua yang dikerjakannya ini bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Markus pasal 9 ayat 35 itu Bapak Ibu berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tulus itu artinya adalah benar-benar kita memberikan tanpa pamrih. Benar-benar kita memberikan semuanya ini untuk kasih kepada Tuhan. Sama seperti ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, tidak dengan paksaan. Sama seperti Bapak Ibu memberikan perpuluhan, tidak dengan paksaan, sungguh-sungguh dengan tulus hati yang tergerak. Ketika Bapak Ibu melayani, ketika bekerja, marilah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan tanpa terbeban apa-apa, tanpa merasa ada ambisi ataupun pujian, tapi semata-mata kiranya apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan, saya berikan dengan penuh ketulusan hati. Ada satu quotes lagi Bapak Ibu
di dalam tulisannya dalam sebuah internet berkata, Tuhan tidak pernah kagum dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan, ya Pak Beni, sampai ia menemukan sebuah hati yang tulus tanpa pamrih. Tuhan tidak pernah kagum dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan, sampai ia menemukan sebuah hati yang tulus tanpa pamrih. Tuhan tidak kagum kalau begitu aktif, tapi hati kita ujung-ujungnya ambisi mendapatkan pujian. Tuhan juga tidak begitu kagum kalau kita memberi dengan kesombongan ataupun melayani dengan merasa diri hebat. Tidak. Tuhan melihat hati, sama seperti di dalam catatan Alkitab tadi. Tuhan tahu apa yang di dalam pikiran daripada murid-murid. Tuhan tahu siapa kita. Dan hari ini mari kita belajar, yang terkecil adalah dialah yang terbesar. Bukan menurut dunia, kalau dunia hebat kuat, tetapi yang terkecil bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan Yesus, Dia yang mampu rendah hati, Dia yang mampu menghidupi hati yang tulus dan motivasi yang murni. Kalau hal ini apakah mudah? Tidak, sekali lagi. Tapi itu tidak menjadi excuse kita belajar, meminta Roh Kudus Tuhan, meminta bimbingan Tuhan dalam doa, sehingga kita boleh menghidupi bagian firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menolong kita. Dan saya menutup di dalam tulisan Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati, dan menguatkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon pimpinan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi ini kami boleh belajar bahwa yang Engkau kehendaki bukan yang terkuat, bukan yang terhebat secara dunia, tapi yang Engkau kehendaki agar kami hidup rendah hati, agar kami hidup penuh ketulusan hati. Kami tahu Tuhan tidaklah mudah. Kami orang dewasa, kami anak-anak penuh dengan ego, penuh dengan ambisi dan keinginan daging. Tapi Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Engkau. Tolong kami orang-orang dewasa dan juga anak-anak yang boleh hadir pada saat ini, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.